nyaris menjadi penghuni kampung gaib di Magelang. Magelang, Jawa Tengah, sekitaran tahun 2020. Setelah sang ayah meninggal dunia, Hasan yang saat itu masih berusia 10 tahun selalu membantu ibunya yang bernama Ibu Sumini berjualan gorengan. Ia berjualan gorengan di sekolah dan juga di tempat-tempat keramaian yang selalu menjadi tempat orang-orang nongkrong. Setiap harinya, Hasan pun selalu membawa gorengan buatan ibunya ke sekolah. Gorengan-gorengan itu akan ia jajakan di saat jam istirahat tiba. Banyak dari teman-temannya yang menyukai gorengan buatan ibunya Hasan. Tak hanya teman sekolahnya saja, para guru pun juga sering membeli gorengan yang ia bawa. Ketika guru-guru sedang mengadakan acara makan-makan di kantor, gorengan yang Hasan bawa maka akan langsung habis ludes diborong oleh para guru. Maka dari itu, acap kali ada hari peringatan, Hasan selalu membawa gorengan lebih banyak daripada biasanya. Karena ia sudah hafal jika nanti gorengan buatan ibunya itu akan gurunya beli semua berapapun jumlahnya. Namun, dalam berjualan gorengan di sekolah tidaklah selalu mulus. Hari itu, Hasan yang pulang paling akhir dikarenakan harus piket mendadak dihadang oleh Bunita. Ya, Bunita ini adalah ibu kantin sekolah. Hasan kaget dan kala itu terlihat takut. Apalagi saat ia melihat wajah ibu kantin itu terlihat marah. "Kamu yang namanya Hasan ya?" Bunita menatap tajam, matanya sejak tadi terus saja melotot. Iya benar saya. Ada apa ya Bu?" Hasan menjawab pertanyaan itu dengan gagap. "Kamu yang jualan gorengan di sekolah ini?" Benar Bu, saya yang jualan." Tubuh Hasan gemetar. Tatapan dari ibu kantin itu tidak berubah, justru kini semakin tajam melotot kepada Hasan. Bunita lalu memegang kedua pundak Hasan. Wajahnya yang sudah keriput karena dimakan usia pun ia dekatkan persis beberapa senti di depan wajah Hasan. Hasan memejamkan matanya. Ia tak berani memandang wajah dari ibu kantin itu. "Aku lihat-lihat daganganmu itu laris dan habis terus ya setiap hari," ujar Bunita lagi dengan menaikkan nada bicaranya. Iya Bu, alhamdulillah." Hasan pun sudah tidak bisa bergerak lagi. Apalagi kini kedua pundak mungilnya dipegang oleh Bunita dengan sangat kuat. "Kamu tahu nggak? Jualan di sekolah ini harus ada izinnya dulu." Hasan pun langsung menggeleng. Ya, selama ini dia tidak pernah tahu kalau ia harus izin dulu saat hendak berjualan gorengan di sekolahnya. Toh, para guru pun tidak melarang dan justru malah ikut membeli. Tapi aneh, kenapa ibu kantin bertanya seperti itu? Hasan masih mencoba mencerna meskipun kala itu berada dalam keadaan yang genting. "Kenapa malah diam? Hah? Ayo jawab." Bunita sedikit membentak. Saya tidak tahu Bu." Hasan ingin menangis namun dia tahan. "Nah, kalau kau tidak tahu, maka mulai besok jangan berjualan lagi di sekolah, paham? Di sini yang boleh jualan hanyalah Bunita dan juga adik dari Bunita, Bu Sumeh. Hah? Ngerti?" Bunita menggerak-gerakkan tubuh Hasan. Hasan yang ketakutan pun kala itu langsung mengangguk dengan cepat. "Dan satu lagi, kamu tidak boleh bercerita ke siapapun ya soal hal ini," ancam Bunita lagi. Dan tanpa Hasan sadari, celananya kala itu sudah sangat basah. Ternyata sejak tadi ia mengompol. Setelah itu Hasan pun berlari karena malu dan bercampur takut setelah Bunita melepaskan pegangannya. Hasan pun menangis di sepanjang perjalanan menuju ke rumah. Sesampainya di rumah, Ibu Sumini yang melihat celana sang anak basah langsung menghampiri. Bu Sumini pun langsung menyerang Hasan dengan pertanyaan yang bertubi-tubi. Hasan yang masih takut dengan ancaman dari ibu kantin pun kala itu belum berani untuk bercerita. Terpaksa ia pun hanya menggeleng dan terlihat mengangguk. "Kamu yakin? Tidak apa-apa?" Bu Sumini mencoba menanyakan lagi dengan lembut. "Iya Bu, aku nggak apa-apa." "Kalau tidak apa-apa,
kok celanamu basah? Tadi terkena cipratan genangan air di jalan. Hasan pun terpaksa berbohong. Ibu Sumini pun lalu menyuruh Hasan untuk mandi dan mengganti baju, sedangkan ia pun melanjutkan memasak dan menggoreng dagangannya. Di kamar mandi, Hasan menangis. Rasa takut itu masih hinggap di hatinya seolah tak mau pergi. Selesai mandi, Hasan pun lalu makan, dan selesai makan ia pun langsung membantu sang ibu untuk mempersiapkan dagangannya. Di saat dagangannya sudah siap, saat azan asar terdengar, Hasan pun pamit untuk pergi ke masjid. Ibu Sumini tersenyum mengangguk. Betapa senangnya kala ia melihat sang anak pergi ke masjid tanpa harus disuruh. Sepulangnya Hasan dari masjid, ia pun langsung berangkat untuk berjualan gorengan. Taman yang berada di pinggir jalan raya tersebut ramai sekali akan pengunjung. Hasan pun langsung berkeliling menjajakan gorengannya dengan sangat bersemangat. Beberapa orang-orang yang sedang asyik bersuah foto pun dan mengamati pemandangan lalu memanggil Hasan. "Dek, gorengannya berapaan?" Sepasang orang dewasa mendekati dagangan yang Hasan bawa dengan loyang bundar bercorak. 1.002, Mas. Hasan pun lalu meletakkan loyang yang ia bawa ke salah satu tempat duduk. Mereka pun lalu memilih gorengan milik Hasan. Pembeli tadi pun lalu pergi setelah ia mendapatkan uang kembalian. Ketika Hasan hendak mengangkat loyangnya itu, tiba-tiba saja ada pengunjung yang datang dan ikut membeli gorengannya. Dagangan yang Hasan bawa sore itu pun menjadi laris manis. Para pengunjung taman silih berganti datang untuk membeli gorengannya. Sampai dengan jam 5:30 sore, dagangan Hasan pun hanya tinggal 3 buah. Hasan yang berjualan sampai bagian belakang taman pun kala itu berniat pulang karena kala itu matahari sudah nyaris tenggelam. "Dek, tunggu dulu, Dek." Hasan pun langsung menoleh ke arah belakang saat ada yang memanggilnya. Ternyata terlihat perempuan berusia sekitar 40 tahunan yang memanggil Hasan. Hasan pun langsung berjalan untuk mendekati perempuan itu. "Gorengannya masih ada." Perempuan itu tersenyum, angin berhembus kencang saat mereka berhadap-hadapan. Hasan pun menjawab sambil memandangi wajah perempuan yang ada tepat di depannya. "Masih, Bu, tapi tinggal 3. Hasan antusias, ia menurunkan loyang dari gendongannya. Perempuan itu pun sempat mengingatkan Hasan dengan guru di sekolah, ramah dan suaranya lembut sekali. "Bungkus semua ya, Dek." Hasan pun pulang dan sudah tidak sabar untuk memberitahu ibunya kalau seluruh dagangannya habis. Hasan pun agak sedikit berlari karena kala itu hari sudah mulai gelap. Ketika sampai di rumah, Sumini pun ternyata sudah menunggunya di depan pintu. "Jangan pulang malam-malam ya, Nak. Duh, bikin ibu khawatir." Sumini pun menggerutu. "Maaf, Bu, tadi ada pembeli pas Hasan mau pulang. Tuh lihat, dagangannya habis loh, Bu." Hasan menunjukkan loyang kosong pada ibunya. Sumini berkaca-kaca. Rasa syukur pun terpanjat dari bibir mungil yang sudah keriput itu. Hasan pun lalu masuk rumah dan segera membersihkan diri, lalu dilanjutkan menunaikan ibadah sholat maghrib. Selepas maghrib, Ibu Sumini pun kedatangan tamu. Ya, Tarti tetangga sebelah datang. Sumini pun langsung meminta Tarti untuk duduk. Dia melihat wajah tetangganya kala itu seperti habis dikejar-kejar oleh orang, sehingga Sumini pun harus menenangkannya terlebih dahulu. "Hasan mana, Mbak? Kok tidak kelihatan?" Tarti mencari-cari sosok Hasan karena sejak ia datang, Hasan belum terlihat. "Masih di masjid, mungkin masih cikiran." Tarti, kamu mau minum apa?" Sumini pun duduk sambil terus menatap wajah Tarti. "Air putih saja, Mbak, tidak perlu repot-repot." Sumini pun langsung pergi ke dapur. Ia tidak mau Tarti hanya minum air putih saja, lalu ia buatkan susu putih hangat. Ia pun lalu membawakan susu itu ke depan. Tarti lalu meminum susu itu sampai habis hanya dalam 1 kali tegukan. Sumini masih diam dan terus memandangi saja. Ketika susu itu habis, barulah Tarti bercerita. Melihat gelagat tetangganya itu, Sumini pun langsung memasang badan. "Tadi aku melihat Hasan itu bicara sendiri di taman ketika mau pulang." Tarti berbicara dengan terbata-bata. Ya, Tarti tahu soal Hasan karena ia juga sering berjualan es di taman. Makanya ia sering melihat Hasan dan juga bertemu dengannya. "Hah? Apa kamu yakin kalau itu Hasan?"
Sumini yang mendapati kabar itu tentu saja kaget. Yakin Mbak, di taman itu yang jualan gorengan cuma Hasan, tidak ada lagi. Tarti menggenggam kedua tangan Sumini. Tarti pun lalu menceritakan semua yang ia lihat tadi. Sumini pun menyimak dengan baik. Dan dari penglihatan Tarti, Hasan terlihat berbicara sendiri sambil membuang plastik yang berisikan 3 buah gorengan. Saat itu, Tarti ingin menyapa. Namun karena diliputi rasa takut membuatnya mengurungkan niat, Tarti pun menjadi gemetar. Aku takut loh Mbak, bahkan sampai rumah aku ndak berani cerita sama suami. Aku juga bimbang mau cerita ke Mbak atau ndak. Sepanjang sore itu aku kepikiran. Aku merasa bersalah Mbak kalau ndak cerita, makanya aku buru-buru ke sini. Tarti pun mendekatkan wajahnya untuk meyakinkan Sumini. Kok aneh ya? Padahal sebelumnya ndak pernah loh kejadian seperti ini. Coba nanti aku tanyakan pada Hasan. Kedua alis Sumini terangkat secara bersamaan karena ia masih belum bisa mencerna kejadian yang Tarti ceritakan. Iya Mbak, kamu harus tanya pada anakmu. Aku takut dia kenapa-napa. Apalagi waktu itu tuh sudah maghrib. Kata orang-orang tua dulu ada sawan berseliweran. Tarti menggigit bibir bawahnya. Ia masih takut dan terbayang-bayang terus kejadian Hasan tadi. Sumini mengangguk. Tak lama kemudian Tarti pun pamit pulang. Hasan pulang dari masjid. Ia masuk sambil mengucap salam. Sumini pun menjawab. Lalu di sini Ibu Sumini mulai menginterogasi anak semata wayangnya itu. Hasan yang belum paham dengan maksud dari Ibu Sumini pun bertanya lagi. Aku belum paham yang Ibu maksud. Sebenarnya ada apa sih Bu? Hasan bertanya lagi. Tadi Bu Tarti itu datang ke sini. Dia cerita kalau tadi sore itu melihat kamu ngomong sendirian sambil membuang sekantong plastik berisi gorengan. Apa benar? Sumini pun berterus terang karena Hasan tidak paham soal basa-basi. Loh, kapan ya Bu? Hasan tampak seperti menahan napas. Tentu saja apa yang sudah ibunya katakan itu begitu mengejutkanmu. Sebelum kamu pulang, Hasan di sini mengingat-ingat lagi apa yang terjadi ketika ia hendak pulang selepas menjual gorengan. Sejak kedatangannya ia di taman, dia pun tidak pernah berbicara sendirian karena memang banyak pembeli dan saking banyaknya bahkan sampai membuat Hasan pun tidak bisa beristirahat. Jadi tidak mungkin jika ia berbicara sendirian seperti yang Bu Tarti tadi ceritakan. Bu, seingat Hasan, sejak di taman tadi sudah banyak pembeli yang mengerumuni dagangan Hasan. Yuk ramai sekali Bu, sampai pulang. Jadi ya tidak mungkin kalau Hasan ngomong sendirian. Terus untuk apa juga ngomong sendirian? Kamu yakin? Memangnya sebelum pulang itu kamu bertemu siapa? Dia pun di sini masih teringat kata-kata Tarti soal sawan. Sebelum pulang ada pembeli. Ibu-ibu, ya kira-kira usianya sama seperti ibu. Hasan menjawab sambil mencoba mengingat-ingat. Ibu Sumini pun lalu menanyakan bentuk wajah dari ibu-ibu itu. Apabila dihubungkan dengan cerita Tarti tadi, berarti yang Hasan temui terakhir kali itu adalah sosok ibu-ibu yang dimaksud oleh Tarti. Hal itulah yang membuat Ibu Sumini semakin penasaran. Tidak ada yang aneh sih Bu. Ibu-ibunya itu ramah dan baik. Raut wajahnya juga sejuk Bu apabila dipandangi terus. Hasan pun bercerita dengan polos. Memangnya ibu-ibu itu beli apa aja? Sumini melayangkan pertanyaan itu karena ia ingat Hasan juga sempat membuang gorengan itu. Ibu-ibu itu beli gorengan sisa Bu, ada 3. Sumini di sini agak meninggikan badan dan kelopak matanya terbuka sedikit melebar. Ia menduga jika sosok wanita itulah yang membuat Hasan seolah terlihat berbicara sendiri. Tapi jika perempuan itu memang bukanlah manusia, kenapa Hasan bisa melihat dan dengan jelas menggambarkan wajahnya? Bukankah makhluk tidak kasat mata itu jarang sekali menampakkan wajah? Di sini Ibu Sumini pun akhirnya tak mau ambil pusing, lalu ia pun meminta Hasan untuk tidur karena ia juga sudah mengantuk. Keesokan harinya, Ibu Sumini pun meminta Hasan untuk membawa gorengan ke sekolah seperti biasanya. Akan tetapi Hasan pun kala itu hanya diam dan tidak merespon.
Ibu Sumini pun sampai mengulangnya 3 kali, akan tetapi dia masih diam saja. Ya, Hasan tidak berani berkata apa-apa. Ancaman dari ibu kantin itu masih membekas dalam ingatannya. Ada apa, nak? Ibu Sumini yang memang hafal dengan gerak-gerik anaknya itu menduga jika Hasan sedang memiliki masalah. Gak ada apa-apa, Bu. Bagaimana kalau mulai sekarang Hasan tidak usah lagi membawa gorengan ke sekolah? Hasan menunduk, ia tidak berani menatap ibunya. Loh, memangnya kenapa? Sumini yakin pasti ada sesuatu yang terjadi pada anaknya. Gak ada apa-apa, Bu. Hasan hanya mau fokus belajar saja. Hasan mengelak, dia takut berkata pada ibunya soal ancaman dari ibu kantin. Sumini pun tidak percaya begitu saja. Tidak mungkin Hasan hanya ingin fokus belajar saja, karena selama ini jualan gorengan di sekolah tidak mengganggu prestasinya. Pasti ada masalah lain yang mungkin Hasan pendam sendiri. Hasan, bukankah selama ini kamu itu selalu terbuka pada ibu? Kenapa sekarang kamu bohong? Sumini pun mencoba membujuk Hasan untuk bercerita. Hasan yang mudah tersentuh hatinya pun terdiam mendengarkan perkataan dari ibunya. Hasan pun menjadi salah tingkah. Nafasnya terdengar berat, kebimbangan mulai menyerang. Nah, ada apa? Ayo, cerita sama ibu. Ibu Sumini memegang kedua pipi Hasan lalu mengangkat wajah anaknya itu. Ia tatap kedua mata Hasan. Hasan pun tak bisa lagi menghindar dari tatapan sang ibu. Aku takut, Bu. Hasan mulai menangis. Tatapan Sumini membuat ia kesulitan untuk memendam rahasia itu. Takut kenapa, nak? Cerita sama ibu. Sumini memeluk anaknya. Aku diancam, Bu. Diancam sama ibu kantin supaya tidak boleh lagi jualan di sekolah, jawab Hasan sambil menangis terseduh-seduh. Ibu Sumini menggeleng dan mengelus dadanya. Masih ada orang-orang yang suka mengancam seperti itu. Apalagi hal itu dilontarkan pada anak kecil seperti Hasan. Ibu Sumini pun merasa prihatin. Kenapa Ibu Nita tidak percaya setiap orang itu berbeda-beda takaran rezekinya? Padahal Hasan tidak berkeliling di sekolah itu. Dia hanya mengeluarkan dagangannya di dalam kelas. Dan di hari itu, Hasan pun akhirnya berangkat ke sekolah tanpa membawa gorengan dagangan. Sumini yang sudah tidak tahan akhirnya mendatangi sekolah dan melaporkan perbuatan dari Ibu Nita atau ibu kantin pada kepala sekolah, karena ia sudah membuat murid sekolah itu takut. Kepala sekolah yang kedatangan seorang wali murid pun langsung mempersilahkan maksud. Ada yang bisa kami bantu, Bu? Kepala sekolah menyapa dengan penuh kehangatan. Maaf, Pak, kalau kedatangan saya sedikit mengganggu. Saya ingin melapor, Pak. Sumini mengangguk. Kala itu ia agak canggung sebenarnya untuk bertemu dengan kepala sekolah. Oh, silakan. Apa yang mau dilaporkan, Bu? Ibu Sumini pun di sini langsung menceritakan apa yang sudah Hasan alami kemarin. Kepala sekolah sampai kaget dan meremas-remas celananya kala ia mendengar cerita dari Ibu Sumini. Dia tidak menyangka jika Ibu Nita atau ibu kantin mengancam Hasan kemarin. Kepala sekolah pun mengubah posisi duduknya setelah Sumini berhenti bercerita. Kami selaku pihak sekolah meminta maaf atas kejadian itu. Kami benar-benar tidak tahu kalau ternyata kemarin itu Hasan telah diancam oleh ibu kantin. Padahal Hasan itu tidak berjualan di kantin. Setahu saya, dia itu menjajakan dagangannya hanya di dalam kelas. Kepala sekolah kala itu merasa bersalah. Iya, Pak, betul. Makanya aneh, kok sampai tega ibu kantin itu mengancam-ngancam Hasan yang memang tidak pernah punya salah. Kepala sekolah pun lalu menghampiri telepon kabel yang ada di meja kerjanya. Lalu ia pun menelpon salah satu guru yang memang mengurusi koperasi dan juga kantin. Tak berselang lama, sang guru itu pun tiba. Dia pun lalu duduk di sebelah kanan, tepatnya di tengah-tengah antara kepala sekolah dan juga Ibu Sumini. Ada apa Pak Kepsek memanggil saya? Ya, Bu Mawar merupakan guru yang mengurusi bidang koperasi dan juga kantin. Ini, Bu, ibunya Hasan itu datang. Katanya kemarin pas mau pulang, Hasan itu sudah dimarahi. Bahkan sampai diancam-ancam sama ibu kantin. Nah,
Sekarang coba Bu Mawar panggil ibu kantin itu dan Hasan biar semuanya jelas di sini. Kepala sekolah pun lalu meminta tolong kepada Ibu Mawar. Lalu Ibu Mawar pun keluar dari ruang kepala sekolah dan memanggil ibu kantin dan juga Hasan. Ketika semua sudah berkumpul di sana, Hasan kala itu yang masih ketakutan. Dia tidak menyangka jika ibunya akan datang ke sekolah untuk melaporkan kejadian kemarin. Hasan pun sampai bersembunyi di balik tubuh ibunya. Dari gerak-gerik Hasan sejak datang tadi, kepala sekolah dan Ibu Mawar pun tahu kalau anak itu benar-benar sudah ketakutan. Sehingga mereka pun bisa menarik kesimpulan jika memang ada indikasi pengancaman. "Bunita, apa benar? Kemarin ibu sudah mengancam dan juga memarahi Hasan?" Kepala sekolah pun bertanya secara tegas kepada ibu kantin tersebut. Tidak pak, saya kemarin itu langsung pulang. Saya tidak marahin siapa-siapa." Ibu kantin pun menjawab sambil tergagap. Gelagatnya menunjukkan kalau ia memang panik dan seolah menyembunyikan sesuatu. Di sini kepala sekolah pun tidak tinggal diam. Kembali ia menanyakan hal yang sama bahkan sampai 3 kali. Ibu kantin pun akhirnya menjelaskan ia melakukan semua itu karena memang dagangannya sepi semenjak Hasan berjualan di kelas. Dia juga sakit hati ketika ada seorang murid yang membanding-bandingkan dagangannya dengan gorengan milik Hasan. "Bunita, Bunita, kok sama anak-anak saja sampai dimasukkan ke hati sih?" Bu Mawar pun menggeleng kepala sekolah pun lalu mengambil langkah tegas untuk masalah ini. Ya, Bunita tidak diperbolehkan lagi untuk berjualan di kantin sekolah. Mendengar hal itu, sontak Bunita pun langsung bersimpu di kaki kepala sekolah. Bunita menangis sambil memohon-mohon meminta ampun, bahkan anak-anaknya yang masih sekolah pun ia bawa-bawa agar kepala sekolah mengasihaninya. Kepala sekolah diam sebentar. Ia mencoba memikirkan jalan terbaiknya. Karena merasa iba, akhirnya sang kepala sekolah kala itu pun hanya memberikan peringatan tegas. Bunita masih diberikan kesempatan untuk tetap berjualan di kantin sekolah, melihat dia harus masih menyekolahkan anak-anaknya. Bu Mawar yang juga masih kesal atas kelakuan dari Bunita, ibu kantin sekolah itu, menyela saat kepala sekolah berhenti berbicara. "Bunita, Bunita, ibu itu kan juga punya anak, masih sekolah lagi. Kenapa sih pakai ancam Hasan segala? Hasan itu kan mirip seperti anak ibu yang sedang sekolah. Dia tidak tahu apa-apa. Yang dia tahu saat jualan itu adalah untuk membantu ibunya mendapatkan uang untuk menyambung hidup. Ingat Bu, jangan diulangi lagi. Paham?" Bu Mawar terlihat begitu marah. "Maaf Bu Mawar, saya hilaf." Bunita menangis dalam keadaan masih bersimpuh. Coba deh Bunita bayangin, kalau sampai hal itu terjadi kepada anak-anak Bunita, bagaimana? Bu Mawar masih sewot. Bunita pun hanya sesengukan saja. Kepala sekolah pun akhirnya melerai. Ia pun meminta kepada Bunita untuk meminta maaf kepada Ibu Sumini dan juga Hasan. Hasan yang mendengar semua itu seperti masih menyimpan trauma. Dia masih bersembunyi di balik tubuh ibunya. "Bu, maafkan saya. Kemarin saya hilaf. Saya tidak bermaksud apa-apa. Sekarang Hasan boleh berjualan lagi. Saya tidak akan mengancam lagi, Bu." Bunita masih menangis. Sumini mengangguk sambil memeluk ibu kantin itu. "Ya Bu, tidak apa-apa. Toh kita juga sama-sama seorang ibu. Pasti tahu perasaannya bagaimana." Sumini lalu tersenyum. Bunita mengangguk dan melangkah tepat di depan Hasan. Hasan masih bersembunyi. Rasa takut yang besar tercetak jelas di raut wajah anak penjual gorengan tersebut. Bu Mawar pun di sini langsung mendekati Hasan dan mencoba menenangkan Hasan agar menjadi tenang. Bu Mawar berjanji akan melindungi Hasan setiap harinya sehingga tidak akan ada lagi ancaman saat ia berjualan di sekolah. Hasan pun akhirnya menurut. Ketika Bunita mulai meminta maaf, Hasan pun memaafkan dengan anggukan kepala. Masalah pun clear. Dan hari itu Hasan pun kembali berjualan gorengan di sekolah karena secara diam-diam Ibu Sumini sudah menyiapkan loyang yang berisikan gorengan. Ya, gorengan itu pun mulai Hasan jual saat jam istirahat tiba.
Teman-teman Hasan dan juga para guru pun lalu ikut membeli gorengan milik Hasan, dan dagangan itu pun habis tepat ketika bel masuk berbunyi. Hasan mengeluarkan loyang itu lalu kembali masuk ke dalam kelas untuk mengikuti kembali pelajaran. Di sore harinya, Hasan pun kembali berjualan gorengan di taman. Berbeda dengan kemarin sore, saat ini belum ada pembeli yang mendekati loyang gorengannya. Hasan pun tetap sabar untuk terus menunggu sambil berteriak dan berkeliling. Di tengah-tengah kerumunan pengunjung, kala itu Hasan melihat dompet salah satu pengunjung yang tertinggal. Hasan pun segera mengambil dompet itu dan membawanya ke tempat sepi. Ia buka dompet itu dan ternyata berisikan uang yang cukup banyak. Hasan pun bingung. Ia ingin mengembalikan dompet yang berisikan uang banyak tersebut, namun ia tidak tahu pemiliknya. Akhirnya, dompet tadi pun ia simpan dulu, ia takut ada yang pura-pura mengaku. Hasan pun lalu terus menjajakan dagangannya. Namun, sampai dengan jam 5 sore, belum ada satupun dagangan yang terjual. Hasan pun beristirahat di sebuah bukit kecil yang berada di bagian belakang taman. Di sana, ia duduk dengan meluruskan kedua kakinya. Dompet yang ia simpan masih terus memenuhi pikirannya. Sambil menunggu pembeli, Hasan pun lalu menggerakkan tubuhnya yang terasa pegal karena memang sejak tadi ia belum berhenti berjalan. Gorengannya masih ada. Hasan kaget ketika ada perempuan yang datang. Masih? Silakan. Hasan membuka tutup loyang dan membiarkan perempuan tadi memilih sendiri gorengannya. Hasan terus memandangi sosok perempuan tersebut. Ternyata perempuan ini adalah ibu-ibu yang kemarin sore yang sudah memborong semua dagangannya. Apa ibu yakin mau membeli semua? Hasan masih tidak percaya. Yakin? Perempuan itu tersenyum. Hasan pun lalu membungkus semua gorengan dagangannya. Ya, ia menjadikannya menjadi 10 bungkus karena kalau menjadi satu tidaklah muat. Selesai membungkus, perempuan itu pun lalu mencari uangnya di dalam dompet. Ya ampun, dompet saya hilang. Perempuan tersebut tampak panik. Ia pun mencoba mencari-cari dompetnya yang hilang ke sekitaran. Hasan yang memang tadi sudah menemukan dompet itu pun masih terdiam. Dalam hatinya ia berkata, apa benar ibu-ibu ini adalah pemilik dompet yang ia temukan tadi? Hasan belum percaya. Ia pun langsung menanyakan perihal dompet perempuan tersebut. Ia menyebutkan kalau di dalam dompet itu ada kalung yang persis dengan kalung yang kini sekarang ia pakai. Hasan pun lalu membuka dompet yang tadi ia temukan dan ternyata benar ada kalung di dalam dompet tersebut. Hasan pun langsung mengembalikan dompet itu. Perempuan itu pun lalu berterima kasih. Ya, ia mengucapkan terima kasih berkali-kali. Dia pun benar-benar memborong semua gorengan milik Hasan. Bahkan ibu-ibu itu membayarnya lebih. Sudah, kembaliannya kamu bawa saja ya. Perempuan itu pun menolak saat Hasan hendak mengembalikan uangnya. Hasan sangat berterima kasih. Dan ketika Hasan sedang menghitung uang, kala itu ia dikagetkan dengan Hasto dan juga Utari. Ya, Hasto dan Utari ini merupakan teman dan juga tetangga Hasan. Hasan, dari tadi aku lihat kamu ngomong sendirian sambil nenteng-nenteng bungkusan gorengan. Memangnya siapa yang beli? Hasto yang sejak tadi ternyata mengamati Hasan pun merasa penasaran. Hah? Enggak, aku nggak sendirian kok. Itu di belakang ada ibu-ibu yang beli. Hasan lalu menengok ke arah belakang, akan tetapi kosong. Dia mencari-cari sosok ibu-ibu yang tadi sudah memborong gorengannya. Kalau dipikir-pikir, harusnya ibu-ibu itu belum terlalu jauh karena barusan saja ia pamit. Siapa yang kamu cari? Sejak tadi tidak ada siapa-siapa. Utari menggeleng. Tadi ada ibunya di sini. Sumpah deh. Dia sudah borong semua gorenganku. Hasan kala itu masih terus mencari sosok ibu-ibu itu. Pandangannya tidak menemukan lagi sosok yang tadi. Hasto dan Utari pun lalu mengajak Hasan pulang. Hasan meminta duluan saja karena kala itu ia masih harus menghitung uang dan juga harus membereskan loyang. Ia pun pulang dengan rasa bangga yang berkali lipat. Ia tidak menyangka jika akan mendapatkan uang sebanyak itu sore ini. Padahal sejak awal tadi belum ada yang menyentuh dagangannya sama sekali. Sekali ada, dagangannya langsung ludes diborong semua. Ketika sampai di rumah, Hasan pun lalu bercerita soal ibu-ibu yang sudah membeli semua gorengan miliknya.
Ibu Sumini pun di sini ikut senang dan juga antusias. Namun, ketika Hasan bercerita, ketika ternyata yang memborong dagangannya itu adalah ibu-ibu yang sudah kemarin datang, di sini Ibu Sumini mulai terdiam. Dia, dia datang lagi. Ya Bu, baik sekali deh. Selalu beli, selalu borong kalau Hasan mau pulang. Kalau nggak ada ibu-ibu tadi, mungkin dagangan Hasan masih penuh. Hasan pun senyum-senyum sendiri karena ia merasa senang. Ibu Sumini yang pernah mendengar soal uang menjadi daun karena dibeli oleh makhluk tak kasat mata pun kala itu langsung mengecek uang tersebut. Dan Hasan pun hanya melongo melihat perilaku ibunya. Ternyata itu adalah uang asli dan tidak berubah menjadi daun. Dan karena itu adalah uang asli, Sumini pun menduga jika memang sosok ibu-ibu itu adalah manusia biasa. Waktu pun berjalan begitu cepat. Hasan yang sudah mengantuk kala itu pamit untuk tidur terlebih dulu. Sumini pun kala itu masih membuat adonan untuk membuat gorengan esok pagi. Dan saat sedang sibuk membuat adonan, tiba-tiba ada orang yang mengetuk-ngetuk pintu. Sumini pun buru-buru membukakan pintu. Ternyata itu adalah Utari yang datang. Utari pun di sini lalu menceritakan apa yang ia lihat tadi. Sumini pun di sini mengangguk karena sudah 2 kali ia mendapati laporan mengenai Hasan anaknya yang selalu berbicara sendirian di taman. Keesokan harinya, seperti biasa, Hasan pun sudah meletakkan loyang gorengan di atas meja. Teman-teman sekelas dan beberapa dari kelas lain pun mengerumuni loyang itu. Mereka saling berebut untuk memilih gorengan buatan ibunya Hasan. Sampai akhirnya gorengan pun hanya tersisa 10 biji saja. Hasan yang kala itu merasa ingin buang air kecil pun meminta tolong kepada teman sebangkunya untuk menjaga loyang gorengannya tersebut. Di kamar mandi, Hasan kala itu melihat sosok ibu-ibu yang kemarin sudah memborong gorengannya di taman. Loh, kamu juga jualan gorengan di sekolah, Dek? Perempuan itu tersenyum. Iya Bu, saya jualan. Masih ada 10 biji kok. Ibu mau borong? Hasan senang mendengar pertanyaan sosok ibu-ibu itu. Boleh? Tolong ambilkan ke sini ya. Hasan pun seketika berlari untuk mengambilkan gorengan. Saking senangnya, Hasan pun kala itu tidak memperdulikan dari mana sosok ibu-ibu itu bisa masuk ke sekolah. Hasan lebih memilih menghitung untung daripada memikirkan hal-hal semacam itu. Sosok ibu-ibu tersebut bukan hanya datang ke taman, akan tetapi juga datang ke sekolah. Hampir semingguan ini ia selalu membeli gorengan milik Hasan dan membuat salah seorang guru kala itu merasa heran. Guru tersebut tak lain adalah Bu Mawar. Mendapati hal itu, Bu Mawar pun langsung bercerita kepada Bapak Kepala Sekolah tentang kejadian aneh yang sudah ia lihat. Mendengarkan cerita dari Bu Mawar, Kepala Sekolah pun langsung memanggil Ibu Sumini untuk datang ke sekolah besok. Ibu Sumini yang mendapat panggilan dari Pak Kepala Sekolah menjadi kaget dan takut, bahkan dia kala itu sampai memarahi Hasan. Aku tidak melakukan kesalahan apa-apa, Bu. Hasan menangis, dia ketakutan karena sudah dimarahi sang ibu. Lalu, kenapa kepala sekolah manggil ibu? Sumini membelototi Hasan. Aku tidak tahu, Bu. Aku tidak nakal. Sumini pun lalu merasa kasihan dan merasa bersalah. Hasan adalah anak yang jujur. Dia pun lalu memeluk sang anak dan meminta maaf. Hasan pun mengangguk, lalu mereka tertidur di ruang tamu. Keesokan harinya, Ibu Sumini pun sudah berada di ruang kepala sekolah. Ruangan itu masih sepi karena memang kepala sekolah saat itu belum datang. Ibu Sumini pun pagi itu ditemani oleh Bu Mawar. Bu Mawar pun tidak berani mengutarakan sendirian, biar nanti Bapak Kepala Sekolah saja yang menjelaskan. Sudah lama menunggunya. Kepala sekolah pun meminta maaf karena terlambat. Tidak, Pak. Ibu Sumini pun tersenyum. Bapak Kepala Sekolah pun duduk, lalu langsung mengungkapkan tujuannya memanggil Ibu Sumini ke sekolah. Ternyata semua ini berkaitan dengan tingkah laku Hasan yang sudah semingguan ini mengganggu perasaan Ibu Mawar. Apa anak saya nakal, Pak? Ibu Sumini sudah merasa kesal. Oh, tidak Bu. Hasan anak yang baik. Hanya saja dalam 1 minggu ini dia sering terlihat berbicara seorang diri di dekat kamar mandi. Apakah Hasan memang memiliki mata batin atau sejenisnya? Tidak, Pak. Setahu saya
Dia tidak punya. Hasan, Hasan itu seperti ini bukan hanya di sekolah, tapi saat berjualan gorengan di taman, dia juga sering dikira berbicara sendiri. Sumini pun menjadi sangat khawatir. Dia takut terjadi apa-apa pada anaknya. Bu, mungkin ibu bisa membawa Hasan ke orang pintar supaya hal ini tidak berlarut-larut, Bu. Bu Mawar di sini menyarankan. Ibu Sumini pun lalu mengangguk. Setelah tidak ada hal lain yang disampaikan lagi, Ibu Sumini pun pamit pulang. Sesampainya di rumah, di sore harinya, Sumini pun langsung menanyakan soal sosok ibu-ibu yang sering Hasan temui di taman. Apakah sosok ibu-ibu itu juga datang ke sekolah? Hasan pun mengangguk. Ya, di sini Ibu Sumini pun meyakini kalau sosok ibu-ibu yang sering mendatangi Hasan bukan manusia biasa. Malam satu suro pun telah tiba. Sumini dan Hasan yang tinggal di desa dekat kota yang ada candinya itu masih memegang erat tradisi turun-temurun di desa tersebut setiap malam satu suro. Ya, di malam satu suro, warga pun selalu mengadakan doa bersama di lapangan. Setiap rumah membawa masing-masing satu tumpeng. Hasan dan juga anak-anak lain di desa itu pun sangat senang karena di hari itu mereka boleh berenang di sungai dekat desa itu. Dan tidak hanya itu saja, Menik, adik kandung dari Ibu Sumini, selalu datang untuk membantu memasak setiap malam satu suro. Nik, belakangan ini aku itu sering mendapati laporan mengenai Hasan loh. Ibu Sumini mulai mencurahkan hatinya. Laporan apa toh, Mbak? Menik penasaran. Dia bertanya sambil mengulek cabai dan juga bawang putih. Kata orang-orang, Hasan itu sering ngomong sendirian saat jualan. Dan anehnya, ketika aku tanyai, dia tidak ngaku jika pernah ngomong sendirian. Tapi ada sosok perempuan, ibu-ibu, yang selalu memborong dagangan paling akhir. Nah, perempuan itu bahkan sampai menyusul ke sekolah. Dan ada salah satu guru yang melihat Hasan berbicara sendiri. Waduh, hati-hati loh Mbak. Soalnya kemarin temanku itu loh, anaknya juga sering didatangi sosok perempuan, ibu-ibu juga. Lama-lama hilang. Katanya itu dibawa ke alamnya loh. Sampai sekarang loh Mbak, belum kembali. Menik mengingatkan dengan rasa takut. Aduh, gimana ini? Nanti aku akan larang Hasan untuk menjual gorengan pada sosok ibu-ibu itu. Sumini yang khawatir pun mencoba untuk melakukan sesuatu agar Hasan tidak bernasib sama seperti temannya Menik. Ketika ingin berenang di sebuah pemandian umum kuno yang ada di pinggiran sungai, 3 teman Hasan kala itu pulang karena merasakan sakit perut. Biasanya memang para warga mandi di sana. Pemandian itu dikelilingi dinding yang lumayan tinggi sehingga tidak terlihat di luar. Biasanya anak-anak mandi di sana ketika malam satu suro. Namun kali ini hanya Hasanlah yang ingin mandi. Ketiga temannya tadi sakit perut saat hendak terjun ke sungai. Hasan tetap antusias untuk berenang di sungai dan ia pun saat itu hendak langsung terjun ke dalam sungai. Namun tiba-tiba ada yang menepuk pundak Hasan dengan keras sekali. Hasan pun langsung jatuh tidak sadarkan diri. Ketika terbangun, Hasan pun kala itu sudah berada di antara barisan orang-orang. Ia melihat jika wajah orang-orang itu seluruhnya hampir sama. Wajah perempuan satu dengan wajah perempuan lain sama. Begitupun dengan sosok laki-laki. Mereka terlihat berpasang-pasangan. Laki-laki dan perempuan itu terlihat bergandengan. Hasan pun lalu keluar dari barisan itu dan mencoba mencari tahu di mana ia sekarang. Hasan pun mulai panik sampai akhirnya ia pun bertemu dengan sosok ibu-ibu yang selalu datang untuk membeli gorengannya. Hasan pun kala itu langsung mendatangi sosok ibu-ibu tersebut. Bu, bantu saya pulang. Saya bingung, saya di mana? Hasan pun menyentuh tangan perempuan tadi, tapi tangan ibu-ibu itu terasa sangat dingin. Hasan pun bahkan langsung melepaskannya. Sudah, nanti ibu antar. Yuk, ikut ibu. Perempuan tadi pun lalu menggandeng tangan Hasan. Hasan pun menurut saja. Mereka pun tiba di sebuah rumah bambu. Dari penglihatan Hasan, rumah-rumah di kampung itu bentuknya sama.
Semua terbuat dari bambu, dan ketika ia berada di depan rumah bambu itu, Hasan melihat ibunya dan juga beberapa tetangga kala itu sedang berjalan dengan membawa kentongan, panci, dan juga peralatan rumah tangga lainnya. Bahkan ada juga yang terlihat membawa obor. Mereka pun terus saja memukuli peralatan-peralatan yang dibawa. Hasan pun segera berlari mendekat ketika rombongan itu terdengar memanggil-manggil dan juga meneriaki namanya. Hasan pun kala itu langsung berteriak-teriak memanggil ibunya dan mengatakan kalau ia ada di depan mereka. Namun seolah-olah ibunya dan orang-orang itu seperti tidak mendengar. "Aku di mana? Kenapa ibu dan semua tetangga tidak mendengarku?" Hasan kini mulai menangis. Dia ingin kembali ke rumah. Hasan menangis meraung-raung. Selama 3 hari 3 malam, Ibu Sumini tidak berhenti saja menangis. Dia terus berupaya untuk mencari anaknya. Keberadaan Hasan, bahkan saat acara tumpengan di malam 1 Suro, ia memilih tidak ikut dan tetap menunggu Hasan di pinggiran sungai. Para tetangga yang merasa iba dan juga kasihan pun akhirnya membantu Ibu Sumini untuk tetap terus mencari. Mereka pun lalu mempersiapkan peralatan yang diyakini dapat menarik seseorang dari dunia gaib. Ibu Sumini pun selalu ikut dalam pencarian itu. Mereka terus saja menelusuri sungai. Bahkan bantuan pun datang. Tim SAR dan para relawan sampai menggunakan perahu karet untuk menelusuri sungai tersebut. Namun Hasan tidak juga ditemukan. Sumini pun hanya menemukan baju Hasan yang tergeletak begitu saja di pemandian. 4 hari setelah Hasan menghilang, Sumini pun masih tetap berusaha mencari. Ia berharap, ia selalu berdoa dengan penuh keyakinan jika sang anak bisa ditemukan. Dan hingga akhirnya keajaiban itu pun tiba. Ketika ia melintas di depan sebuah gedung kosong yang dulunya adalah bekas sekolah, kala itu ia melihat ada sesosok anak kecil yang terlihat tiduran di atas batu besar. Sumini pun di sini langsung bergegas menghampiri. Ternyata sosok anak kecil itu adalah Hasan, anaknya. Ibu Sumini pun langsung mengucap syukur, alhamdulillah. Dia segera berteriak untuk meminta bantuan. Dengan dibantu beberapa warga, ia pun langsung membawa tubuh Hasan ke rumah. Seluruh tetangga kala itu ikut mengerumuni. Ya, Hasan akhirnya pun tersadar, tapi kondisinya masih linglung dan tidak bisa menjawab apapun ketika ditanyai. "Mbak, coba dibawa saja ke orang pintar," saran Utari. "Di mana rumah orang pintar itu, Utari?" "Aku ndak tahu." Sumini panik dan Utari yang memang memiliki kenalan orang pintar pun langsung mengeluarkan ponselnya dan menelpon orang pintar tadi. Tak berselang lama, orang pintar kenalan dari Mbak Utari itu pun datang ke rumah Ibu Sumini. Tetangga-tetangga pun kala itu masih mengerumuni rumah Ibu Sumini. Mereka semua penasaran dengan apa yang terjadi pada Hasan setelah ia menghilang selama 4 hari 4 malam. "Anaknya kenapa, Bu?" tanya orang pintar tersebut. "Anak saya sudah 4 hari 4 malam menghilang, Mbah. Dia baru ditemui tadi pagi di depan gedung bekas sekolah yang kosong." Ibu Sumini kala itu masih terlihat takut dan juga panik. "Loh, awalnya bagaimana?" Orang pintar itu pun bertanya sambil membacakan doa-doa. Tangan Hasan pun ia genggam erat-erat. Di sini, Ibu Sumini pun langsung menceritakan seluruh kejadian-kejadian aneh, mulai dari sosok perempuan yang sudah menemui Hasan, dan yang terakhir kali Hasan dilihat adalah ketika ia berenang di sungai saat menjelang malam 1 Suro. Setelah itu Hasan menghilang dan hanya tertinggal bajunya saja di sana yang ditemukan di pinggiran sungai. Orang pintar itu pun lalu mengangguk dan fokus untuk mengobati Hasan. Hasan masih terlihat linglung. Sambil terus membacakan doa-doa, Mbah Wiro pun lalu menepuk pundak Hasan dan Hasan pun langsung terkaget dan tersadar. Di sini Hasan pun langsung menceritakan semua yang sudah terjadi dan para tetangga pun kaget. Menurut penerawangan dari Mbah Wiro, Hasan ini ternyata disukai oleh sosok gaib penunggu sungai yang mana
Jin jahat tersebut ingin membawa Hasan untuk tinggal di dalam kampung gaib bersamanya. Namun, ternyata Hasan ini memiliki khodam pendamping yang cukup disegani sosoknya di dunia gaib. Pada akhirnya, Hasan pun lalu dikembalikan lagi ke alam nyata. Sosok jin yang menyerupai ibu-ibu itu memang sudah cukup lama mengincar Hasan karena ia merasa tertarik dengan kebersihan hati yang dimiliki oleh Hasan. Dan di sini, Bawiro pun lalu memberikan pagar gaib kepada Hasan agar kejadian ini tidak terulang lagi. Hasan pun kala itu sangat terkejut ketika ia mendengar penuturan dari ibunya yang mengatakan jika ia sudah menghilang selama 4 hari. Karena Hasan hanya merasa jika ia hanya beberapa jam saja berada di dalam kampung gaib itu. Memang apapun bisa terjadi di dunia ini. Ibu Sumini pun tak henti-hentinya mengucapkan syukur atas kembalinya anak semata wayangnya itu. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Kobar ya. Baru pertama kali nih kisah dari Mas Kobar kita upload di channel Ilo Bercerita. Dan kisahnya sangat menyentuh hati ya. Kisah tentang seorang anak yatim ya yang bernama Hasan, yang dengan segala perjuangannya untuk membantu ibunya dan sampai berakhir hampir celaka ketika dia nyaris menjadi penghuni kampung gaib yang ada di pinggiran sungai yang ada di daerah Magelang. Dan ini adalah satu genre horor yang saya juga lumayan suka ya. Jadi tanpa menampilkan sosok setan tapi justru mencekam gitu, dapat horornya. Dan terima kasih kepada Mas Kobar sekali lagi, dan memang kami akan terus memvariasikan genre-genre horor yang ada di konten kami. Jadi kami mencoba berbeda ya setiap kontennya agar untuk memanjakan teman-teman semua, agar teman-teman tidak menjadi jenuh. Wah, begitu-gitu terus kami mencoba memvariasikan di sini, dan semoga kisah tadi bisa menghibur ya teman-teman semua, khususnya para penikmat pecinta horor, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari Ilo Bercerita. Dan silakan mungkin yang punya komentar lain bisa ditulis di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Oh ya, hikmah baiknya banyak banget yang tersirat dari kisah barusan ya. Kalau saya lebih menyoroti kepada perlakuan Ibu Kantin di awal tuh, jadi benar-benar bikin gemes ya. Memang si persaingan dagang, tindakan Ibu Kantin tadi mengintimidasi Hasan ini, itu sulit sekali untuk dimaafkan. Beruntung Ibu Sumini selaku ibunda dari Hasan bisa memaafkan dengan legowo, dan kita semua berharap bahwa tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini di lingkungan kita ya, karena masih sering kali ditemui intimidasi dari seorang dewasa terhadap anak kecil. Apalagi Hasan ini memang yatim ya, anak yatim di sini yang mana dia berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya ya, kebutuhan dia dan ibunya. Sekali lagi semoga Hasan benar-benar terlepas dari gangguan-gangguan itu dan bisa tumbuh menjadi seorang anak yang baik, yang berbakti kepada orang tuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh teman-teman yang selalu setia mendukung channel kami, yang selalu setia hadir di setiap hari di konten-konten kami. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat untuk berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman yang suka dengan video barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, dan boleh juga di-share ya videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut terhibur. Dan buat yang teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten kami yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload di setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah pribadi, dari kisah nyata, silakan apabila berkenan untuk dibawakan di channel kami, bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Kisahnya bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, jadi senyaman teman-teman aja pokoknya. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, kami harap mohon bersabar ya, karena memang harus melewati proses penggarapan terlebih dahulu. Dan oh iya, ini udah musim hujan, buat teman-teman dijaga ya kesehatannya ya, dan banyak-banyak minum vitamin C deh, ini kayaknya saya mau agak-agak flu nih. Jadi jangan banyak-banyak begadang, banyak minum vitamin C, air putih jangan lupa untuk tetap sehat terus. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya tadi ada kesalahan saya dalam berkata-kata ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.